السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya adalah diberi kesempatan menikmati memasuki bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Ramadan adalah salah satu rahmat Allah Ta'ala kepada kita semua. Ramadan adalah bulan di mana Allah Ta'ala memberikan taufik kepada hamba yang dia kehendaki untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di antara kita yang bisa beribadah kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah ya ikhwah, di bulan Ramadan Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk taat. Dan ini kita tidak dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan saja datang, kabar Ramadan telah dekat saja membuat hati kita menyeruak kegembiraan. Kita baru mendengar bahwasanya tadi pembawa acara mengatakan sekarang tanggal 8 Sya'ban. Artinya sekitar 21 atau 22 hari lagi Ramadan akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara nikmat besar karena Allah Ta'ala memudahkan kita untuk taat. Bukankah untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla membutuhkan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla yang tidak semua orang diberi taufik untuk itu. Lihat di bulan Ramadan kita dimudahkan Allah untuk salat malam, sesuatu yang sulit kita lakukan di bulan-bulan yang sebelumnya. Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengekang hawa nafsu kita untuk dari makan dan minum dalam waktu rentang yang sekitar 12 sampai 15 jam. Dan kita sanggup melakukannya karena pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita bisa bangun untuk sahur. Waktu-waktu di mana lezatnya dan nikmatnya tidur. Kita bisa bangun adalah murni karena rahmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Setiap malam-malamnya Nabi SAW mengatakan Allah mengutus malaikat untuk memberi semangat kepada setiap orang beriman. Kata malaikat, ya bagiyal khair aqbil. Hai orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, semangat. Dan orang-orang yang mau melakukan dosa diancam, diberi ancaman oleh malaikat, ya wa ya baghiyasyarr aqsir. Wahai pelaku dosa, berhenti kalian. Allahu akbar. Inilah nikmat terbesar ya ikhwah yang senantiasa kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar bisa berzikir, bersyukur dan beribadah kepadamu. Dan Ramadan adalah bulan di mana Allah Ta'ala memberikan banyak pemberian yang luas, kedermawaannya melimpah. Di antara pemberian Allah yang terbesar adalah taufik, ini hidayah untuk beribadah dan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
Kita mentaati untuk tidak makan, mentaati yang tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Dan ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Azza Jalla, kita patut bergembira atas datangnya bulan Ramadan. Ramadan adalah kesempatan untuk meraih banyak pahala yang agung. Dalam suatu hadis riwayatkan Ibnu Majah, sahabat Talha bin Ubaidillah meriwayatkan bahwasanya 2 orang datang dari suku Bali masuk Islam di waktu yang sama. Kemudian perjalanan keislamannya, yang satu giat, ya, asyaddun nasi ijtihadan, disebutkan bahwasanya dia bersungguh-sungguh melaksanakan keislamannya, wastusyhida, dan mati syahid. Setahun kemudian saudaranya yang satu meninggal. Talha bin Ubaidillah bermimpi di depan surga ada orang dari dalam, dan 2 orang ini sedang antri masuk surga. Ternyata yang lebih duluan diantar masuk surga adalah yang belakangan meninggal. Setelah dia masuk surga, keluar lagi penjaga surga untuk mempersilahkan yang kedua untuk, padahal dia duluan meninggal dan mati syahid. Lihat bagaimana pemandangan ini menakjubkan bagi Talha. Bagaimana mungkin yang duluan meninggal bersungguh-sungguh berislam dan mati di atas mati syahid lebih belakangan masuk surga dibanding yang terakhir meninggal. Maka dia sampaikan kepada orang, lalu mereka heran dengan kisah ini. Sampailah di telinga Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang kalian herankan dari kisah ini? Ya Rasulullah, yang satu asyaddun nasi ijtihadan wastusyhida, dia lebih semangat beribadah dan dia mati syahid. Yang satu meninggal, ya, di atas kasur. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini dia rahasianya ya maaf. Nabi mengatakan, awalaysa qad makatha ba'dahu sanatan. Bukankah yang belakangan meninggal punya 1 tahun lebih panjang umurnya? Wa adraka Ramadan fasabah. Dan dia mendapatkan 1 bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalam bulan itu. Wa shalla kadza kadza min sajdatin, dan dia salat, ya, pisana, dia sholat setahun lebih banyak dibanding yang duluan meninggal. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pama bainahuma abadu min bainis sama'i wal ard. Sungguh jarak kedudukannya di surga antara langit dan bumi, yang lebih duluan atau yang belakangan masuk surga lebih tinggi derajatnya. Nabi SAW menyebutkan 2 ibadah, yaitu apa? Ibadah sholat dan ibadah puasa Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita menggabungkan 2 ini jamaah. Bukankah di bulan Ramadan kita berpuasa di siang hari dan kita salat dengan memperbanyak sujud di malam hari? 2 ibadah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menyebabkan orang ini jauh melesat, kedudukannya lebih tinggi dibanding orang yang meninggal. Jaraknya hanya 1 Ramadan. Oleh karenanya hadirin rahmati Allah, ini capitals. Ini adalah modal terbaik kita. Jika Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan, Allah ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita. Dengan apa? Memberi kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala kita. Di bulan Ramadan jamaah, Allah ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Puasa diberi pahala tak terbatas. Nabi SAW mengatakan, kullu amali ibn Adam yudha'ab. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Al-asyaratu bi asri amsalihha. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Ana ajzi bi. Balasannya tidak ada angka hitungannya. Tapi kata Allah, aku yang langsung akan membalasnya. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh kebaikan kita. Oleh karena itu Nabi SAW, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika bulan Ramadan, beliau, sebelum Ramadan beliau adalah orang yang paling dermawan di antara semua orang. Dan di bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Oleh karena saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau ini adalah bisnis, ini kesempatan untuk melakukan investasi terbaik. Keuntungannya bukan lagi 100 kali lipat, tapi 100 sampai 700 kali lipat. Bahkan tak terhingga keuntungannya saudaraku. Oleh karena itu Ibnu Rajab rahimahullahu, ketika bagaimana Nabi SAW menggembirakan sahabat ketika bulan Ramadan tiba, beliau mengatakan qad ja'akum Ramadan,
telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan puasa di dalamnya. Fihi tuftahu fihi abwabul jinan, dibukakan pintu-pintu surga di dalamnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, di pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa yang terhalang dari melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar, faqad hurim, sungguh ia terhalang dari seluruh kebaikan. Ibnu Rajab rahimahullah ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, kaifa la yubasyirul mu'minu bi fathi abwabil jinan, bagaimana seorang mukmin yang merindukan surga tidak bergembira ketika mendengar surga dibuka pintunya? Artinya kesempatan untuk memasukinya sangat besar kemungkinannya. Wa kaifa la yubasyirul muznib, dan bagaimana mungkin pendosa tidak bergembira mendengar bi ghalqi abwabil jahim, dengan ditutupnya pintu neraka, kesempatan untuk menjauh terbuka lebar dari neraka. Pendosa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Wa kaifa la yubasyirul aqil, bagaimana orang yang tidak berakal gembira ketika mendengar setan-setan musuh besar kita, musuh utama kita sedang dilemahkan, sedang tidak berkutik, kesempatan untuk mengalahkannya di bulan Ramadan ini. Bagaimana mungkin kita tidak bergembira, sahabat? Hanya orang-orang yang tidak jujur beriman, hanya orang-orang munafik yang tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, saudaraku. Siapapun kita, orang-orang yang beriman, bahkan para pendosa, mendengar bulan Ramadan datang, menyeruak kegembiraan, kesempatan untuk kita diampuni dosanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza kana awwalu laila, ketika malam pertama datang bulan Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Setiap malam, innalillahi utaqa, setiap malam Allah membebaskan hambanya dari api yang dia pilih dari api neraka. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bergembira, jujurlah. Ini adalah bulan yang mulia, yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Sampai-sampai Jibril berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, raghima ampun, semoga celaka, kata Jibril, man adraka Ramadan thumma salakha walam yudrak lahu walam yughfar lahu. Orang yang memasuki bulan Ramadan, lalu dia keluar dari bulan Ramadan, lalu tidak ada satupun dosanya diampuni. Allahu Akbar. Lihatlah saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan seperti orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan beribadah, lalu kemudian Allah tutup pintu itu selama-lamanya. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran kisah orang-orang munafik yang mereka awalnya menyia-nyiakan kesempatan untuk berjihad, kesempatan untuk beribadah. Nabi SAW berbulan-bulan sebelumnya menyampaikan, bersiap kalian, wahai muslimin, kita akan melakukan jihad. Tapi mereka tidak bersiap. Lalu apa yang terjadi? Ketika hari itu harus berangkat perang, mereka dilemahkan semangatnya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak berang. Kenapa? Karena mereka tidak punya keinginan, tidak punya himmah, tidak punya kejujuran untuk menyambut kewajiban ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lau aradul khurujah walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Seandainya mereka benar-benar punya niat untuk berperang, tentu mereka punya persiapan. Seandainya kita benar-benar ingin diampuni dosanya di bulan Ramadan, ingin mendapatkan pahala yang di bulan, tentu kita harus bersiap, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak bersiap. Apa yang terjadi? Kata Allah, walakin karihallahum bi'athahum. Allah benci dengan keberangkatan mereka. Perhatikan, mereka tidak punya kejujuran untuk melakukan persiapan ketika ibadah akan datang, musim kebaikan akan datang di hadapan kita, dan dia tidak bersiap, dia tidak mempersiapkan hatinya, dia tidak bergembira. Apa yang terjadi? Allah tidak suka kalau mereka beribadah. Fathabbatahum, lalu Allah melemahkan semangat mereka. Wa qila qudu ma'al qa'idin, lalu mereka pun tertinggal dari orang-orang yang tertinggal. Mereka terhalang untuk berangkat berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dengan mendapatkan mati syahid dihalangi oleh Allah karena mereka tidak punya kejujuran dalam niat untuk mempersiapkan diri. Bahkan Allah Ta'ala katakan, fa in ista'dzanuka lil khuruji, kalau mereka nanti minta izin lagi untuk keluar berperang kepadamu, wahai Muhammad, faqul, katakan, lan takhruju ma'iyya abada. Kalian tidak boleh lagi berperang bersamaku selama-lamanya. Oleh karena hati-hati saudaraku,
Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Bersiaplah saudaraku, karena rahmat Allah Ta'ala menanti kita di bulan yang mulia ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat in rahmati Allah azza jalla. Karenanya mulailah kita bersiap dengan memperbanyak amal-amal soleh. Setiap kewajiban-kewajiban besar biasanya ada muqaddimahnya. Lihat salat wajib, ada namanya salat qabliyah. Lihatlah ibadah Ramadan, ada ibadah pendahulunya. Apa itu? Yaitu puasa sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Walam arahu sha'iman min syahrin qattu aktsara min siyami min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasanya di bulan Sya'ban. Begitu juga dengan ibadah membaca Al-Qur'an. Bahkan para salafus saleh mereka memberi nama bulan Sya'ban dengan Syahrul Qurra, bulannya pembaca Al-Qur'an. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah SWT, dulu para salaf menjadikan Rajab itu, Rajab sebelum Sya'ban adalah bulan untuk menanam benih. Sya'ban adalah bulan untuk menyiram benih. Dan Ramadan adalah bulan memanen hasil panen yang telah kita lakukan. Atau ada yang mengatakan Rajab adalah bulan untuk menumbuhkan dahannya atau daunnya. Rajab daun, kemudian Sya'ban adalah dahan-dahannya. Dan Ramadan adalah memetik buahnya. Oleh karenanya itu diantara keseriusan kita untuk menyambut bulan Ramadan jamaah, perbanyak amal soleh mulai dari sekarang. Di antaranya adalah berpuasa. Puasa Sya'ban adalah puasa yang mulia. Kemudian banyak-banyaklah sholat, kemudian banyak-banyak bersedekah. Tentu juga banyak-banyak baca Al-Quran. Sebagai persiapan kita agar pada saat hari pertama bulan Ramadan, kita sudah siap dengan menyambut seluruh jamuan-jamuan Allah di bulan Ramadan itu. Kemudian juga ikhwa azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita mulai memperbaharui taubat. Kenapa harus bertobat jamaah? Karena jamaah yang dirahmati Allah azza jalla, dosa adalah penghalang kita untuk taat kepada Allah azza jalla. Apa yang memberatkan saudara-saudaraku para laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid? Padahal masjid sangat dekat dengan kita. Bukan masalah fisik, tapi ada sesuatu di hati kita yang membuat berat untuk melangkah, yaitu dosa. Apa yang membuat mata kita tidak sanggup berlama-lama membaca mushaf Al-Quran? Karena mata ini banyak dosanya. Semua bentuk dosa menghalangi, memberatkan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena yang mentaati Allah Azza Jalla adalah asal kebaikan adalah hati. Dan ketika seorang bermaksiat, hatinya ada nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kata Nabi SAW, setiap kita berbuat maksiat, ada titik hitam yang membuat hati ini tidak punya stamina yang kuat untuk taat kepada Allah Azza Jalla. Maka lihatlah, ada orang yang sehat, segar bugar, tapi tidak sanggup berpuasa. Tapi ada orang yang Masya Allah lemah fisiknya, tapi sanggup berpuasa. Lihatlah, ada yang sanggup bersepeda goes sampai puluhan kilometer, tapi masjid yang hanya ada ratusan meter dari rumahnya, dia tidak sampai. Kenapa? Dosa yang membuatlah kakinya berat untuk melangkah ke sana. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah Azza Jalla, ini musim kebaikan yang besar. Ini investasi terbaik untuk akhirat kita. Persiapkan diri dengan apa? Dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pada saatnya bulan Ramadan datang, kita punya kekuatan, kita punya stamina yang kuat untuk menggapai semua hidangan jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini nanti. Taib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.